warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Pak dosen, Bapak Ishak Sirazi dan teman-teman sekalian yang dibanggakan. Alhamdulillah pada sore kali ini kami dari kelompok 2 ingin membawa makalah kami yang berjudul Hukum yang berlaku di Arab pada masa pra-Islam. Oke. Yang di sini ada kondisi bangsa Arab sebelum Islam. Yang pertama, kondisi politik. Negara Arab Saudi yang kita kenal sekarang secara geografis terletak di semenanjung Arabia. Sebelah utara berbatasan dengan Yordania, Irak, dan Kuwait. Sebelah timur berbatasan dengan Teluk Persia, Bahrain, dan Uni Emirat Arab. Sebelum selatan berbatasan dengan Oman dan Yaman, dan sebelah barat berbatasan dengan Laut Merah dan Teluk Aqaba. Di bagian timur Jazirah Arab, di kawasan Hirah dan hingga Irak, yang ada hanya daerah-daerah kecil yang tunduk kepada kekuasaan Persia hingga datangnya Islam. Raja-raja Munaziroh sama sekali tidak berdiri sendiri dan tidak merdeka, tetapi tunduk secara politis di bawah kekuasaan raja-raja Persia. Bagian utara di Jazirah Arab sama dengan bagian timur, karena di daerah itu juga tidak ada pemerintahan bangsa Arab yang murni dan merdeka. Semua raja di sini tunduk di bawah kekuasaan Romawi. Raja-raja Rasosanah semua serupa dengan raja-raja Munaziroh. Sebelum Islam datang, bangsa Arab memiliki sejarah yang unik dan menjadi perhatian dunia. Dilihat dari asal keturunannya, bangsa Arab terbagi menjadi dua, yaitu Khotaniyun atau keturunan Khotan yang mendiami wilayah selatan, dan Adaniyun, yaitu keturunan Ismail bin Ibrahim yang mendiami wilayah utara. Kehidupan mereka berbudaya Badui, membentuk kabilah yang memiliki kekuatan yang sering berbentrok antara kabilah satu dengan yang lainnya, sehingga mengakibatkan peperangan. Suku Badui mempunyai tradisi turun-menurun sebagai prajurit yang tangguh dan berani. Tetapi jumlah mereka tidak banyak dan sering pecah dan sering melabrak antara satu dengan yang lainnya. Hanya Nabi Muhammad SAW orang pertama yang mampu mempersatukan dan bisa melakukan penaklukan yang sangat menakjubkan. Yang kedua yaitu kondisi sosial. Fase kehidupan bangsa Arab tanpa bimbingan wahyu dan ilahi dan hidayah sangatlah panjang. Oleh sebab itu, di antara mereka banyak ditemukan tradisi yang sangat buruk. Berikut ini adalah contoh beberapa tradisi buruk masyarakat Arab jahiliyah. Yang pertama ada perjudian atau maisir. Ini merupakan kebiasaan penduduk di daerah perkotaan di Jazirah Arab seperti Mekah, Taif, Son'ah, Hijr, Yatsrib, dan Dumat al-Jandal. Yang kedua, minum arak atau khamar dan berfoya-foya. Meminum arak ini menjadi tradisi di kalangan saudagar, orang-orang kaya, para pembesar, penyair, dan sastrawan di daerah perkotaan. Yang ketiga ada nikah istibdo, yaitu jika istri telah suci dari haidnya, sang suami mencarikan untuknya lelaki dari kalangan terkemuka. Keturunan baik dan berkedudukan tinggi untuk menggaulinya. Dan yang keempat, mengubur anak perempuan hidup-hidup jika seorang suami mengetahui bahwa anak yang lahir adalah perempuan, karena mereka takut terkena aib karena memiliki anak perempuan. Yang selanjutnya yaitu hukum berlaku sebelum Islam akan dibawakan oleh Megazen. Hukum yang berlaku sebelum Islam sebutan hukum orang Arab adalah hukum jahiliyah. Era Suaranya putus-putus ya? Kebodohan, kejam, marah, pengertian yang sesuai dengan keadaan bangsa Arab. Di sini Megazen, lanjut ya. Megazen, maaf. Halo. Kalau Ya. Ini udah bagus. Nanti kalau sekira putus-putus, boleh di videonya dinonaktifkan aja biar stabil. Tadi putus-putus tadi. Oke, ya. Makasih. Apa aku nonaktifkan aja ya? Boleh dah, boleh. Oke. Ya. Pengertian yang sesuai dengan keadaan bangsa Arab sebelum Islam datang di masa Watra kevakuman antara Isa kepada Muhammad. Ketika itu sering terjadi perlakuan kejam, perbuatan yang berlebihan seperti sikap
Mungkin boleh dibantu Salsabila. Suaranya menghilang. Ya udah. Oke. Peperangan antar suku karena menurut Hamka, hukum jahil itu memenangkan yang salah dan mengalahkan yang benar kepada kekuatan. Siapa? Halo? Halo? Oke, baik. Di zaman jahiliyah sangat tepat jika praktek hukumnya dikatakan memakai hukum riba, sebab tidak ada perlindungan dari yang kuat terhadap yang lemah. Berikut kita akan melihat praktek hukum yang lainnya selain yang disebut di atas, yang akan dilakukan oleh orang jahiliyah sebelum Islam, dan semua hukum tersebut direform oleh Islam menjadi hukum yang Islami. Yang pertama, dalam perkawinan. Pada zaman jahiliyah, dikenal beberapa praktek perkawinan yang merupakan warisan turun-menurun dari perkawinan Romawi dan Persia. Yang pertama itu perkawinan pacaran, yaitu berupa pergaulan bebas pria dan wanita sebelum perkawinan yang resmi dilangsungkan. Tujuannya yaitu untuk mengetahui kepribadian masing-masing pasangannya. Yang kedua, nikah badal yaitu seorang suami meminta kepada laki-laki lain untuk saling menukar istri. Ketiga, nikah istri bagi bangsawan atau yang dia mengumpuli istrinya. Dalam keadaan ini sampai ia hamil. Itu baru si suami mengumpulinya. Yang keempat, Hilang suaranya ya? nikah yaitu nikah urunan. Seorang wanita dikumpuli oleh beberapa pria sampai hamil. Ketika tuh pria yang telah mengumpulinya anaknya. Nikah ini sama dengan nikah. Tes, halo, ada suaranya nggak? Oke, sekarang ada. Nanti menghilang lagi. Ada, oke. Ya. Maaf. Oke. Yang kedua, dalam hal riba. Riba nasi'ah. Kenapa disebut juga riba jahiliyah? Telah dikenalkan melakukan suatu kebiasaan membebankan tambahan pembayaran atau semua jenis pinjaman yang dikenal dengan sebutan riba. Biasanya riba juga disebut dengan riba jail atau qat'i, sebab jelas dan pasti hukumnya diharamkan oleh Al-Quran. Yang ketiga, dalam hal anak angkat. Sebelum Islam datang, orang-orang Arab jahiliyah telah mempraktekkan mengangkat anak, namun praktek pengangkatan anak ketika itu merupakan sebuah budaya yang telah jauh dari norma-norma Islam. Orang jahiliyah mengangkat anak dengan menjadikannya sebagai anaknya sendiri, menghilangkan nasab aslinya dan menggantikan nasabnya kepada dirinya. Dengan demikian, tidak ada batas pergaulan antara anak angkatnya yang laki-laki dengan anak aslinya perempuan. Orang jahiliyah menyamakan hak anak angkat dengan anak aslinya dalam hal warisan dan mengharamkan kawin dengan anak perempuan aslinya atau dengan istri jika ia sudah mati. Dalam hal waris, pada zaman jahiliyah tidak memiliki aturan. Ada kalanya harta warisan diwasiatkan kepada orang yang dikehendaki. Anak perempuan tidak mendapatkan bagian sedikit pun dari harta warisan tersebut. Maka turunlah
ayat yang mengharuskan wasiat yang dilakukan oleh kedua orang tua atau kerabat tanpa membatasi orang-orang yang diwasiatkan. Setelah itu turunlah ayat yang tentang warisan yang menetapkan pembagian harta warisan secara adil. Yang mana artinya bagi perempuan ada bagian harta pusaka. Dan saudara dari pihak ibu juga mendapat warisan sebagaimana pihak dari ayah meskipun kerabat lebih besar. Yang kelima tentang haji. Orang Arab sebelum Islam datang mereka juga melakukan ibadah haji sebagai warisan Nabi Ibrahim dan Ismail. Akan tetapi mereka merubah cara haji yang pernah dipraktikkan oleh Nabi Ibrahim dan setelahnya. Mereka menyekutukan Allah dengan berhala, patung-patung, dan mereka meletakkan patung itu di sekitar Ka'bah dan di antara Safa dan Marwah. Mereka mendekatkan diri kepada Allah melalui berhala. Mereka juga merubah syair-syair haji dan mereka juga menyebut nama selain Allah. Tentang kisah dalam tradisi jahiliyah, hukum kisah ditentukan oleh adat. Anggota semua suku bertanggung jawab atas penganiayaan yang dilakukan oleh seseorang yang berasal dari suku lain. Seandainya ada satu orang suku tertentu dianiaya oleh seorang yang berasal dari suku lain, maka balasannya tidak cukup melainkan orang lain yang juga termasuk sebabnya terjadilah peperangan dua kabilah gara-gara penganiayaan yang hanya bila tidak memenuhi keadilan bahwa kisah hukum balasan hanya dikenakan kepada pelaku penganiaya saja. Oke, sekian dari saya. Salsabila mungkin bisa di stop share. Oke, baik. Boleh dibantu mungkin diarahkan buat teman-teman Salsabila atau Megazen. Baik, sekian penjelasan dari kami. Jika ada yang ingin bertanya, silahkan. Sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman, saya mau bertanya, Salsabila. Tadi berkaitan dengan hukum rimba maupun kejahiliahan, ya, kebodohan yang dilakukan oleh masyarakat. Pada saat itu, baik tadi dari segi perkawinan, kisos, kemudian hal-hal yang lain juga ya, riba, anak angkat. Tapi kan kita ketahui sama-sama bahwasanya ketika Nabi Muhammad awal mulanya di Mekah itu 13 tahun pertama ya di Mekah itu kan yang diajarkan itu berkaitannya dengan tauhid ya. Maksudnya periodenya periode tauhid gitu. Sedangkan hukum-hukum baru nanti ketika berada di Madinah. Nah, mungkin bisa disampaikan sedangkan masalah atau kasus yang dialami masyarakat jahiliyah pada saat itu ini berkaitannya dengan sosial gitu, perkawinan, kemudian riba, anak angkat, waris. Nah, itu mungkin bisa disampaikan korelasinya atau mungkin gimana gitu. Itu yang pertama. Kemudian berkaitan yang kedua, tadi ada fase kehidupan bangsa Arab, kondisi sosial nih. Tanpa bimbingan wahyu ilahi dan hidayah sangatlah panjang gitu ya. Di sini disebut fahratul, kayak fahratul ya. Jadi tanpa adanya bimbingan ilahi. Nah, sedangkan kalau berbicara tentang sejarah kan, pada saat itu juga terdapat beberapa pendeta yang dari agama sebelumnya, seperti ketika Rasulullah, kalau nggak salah, berdagang ke Basra ya, bertemu dengan pendeta Buhairah.
Wahiro itu seorang pendeta yang maksudnya tahu tentang ajaran agama sebelumnya gitu. Apakah itu bisa dikatakan kekosongan wahyu? Maksudnya yang tadi di makalah itu tanpa bimbingan wahyu. Lebih dekat lah ketika Rasulullah mendapatkan wahyu pertama kali itu kan surah Al-Alaq, kan Rasulullah ketika pulang ke rumah, kemudian Khadijah istrinya itu bertanya, akhirnya memastikan itu datang ke pamannya, kalau nggak salah Waraqah bin Naufal gitu. Nah, Waraqah bin Naufal aja yang hidupnya masih di sekitaran itu, beliau salah seorang pendeta yang paham tentang kitab Taurat maupun kitab Injil gitu. Nah, itu kan salah satunya kalau menurut saya berarti di lingkungannya masih ada bimbingan wahyu dong gitu. Sedangkan kan memang dari tahun ke tahun menyempurnakan gitu kan. Maksudnya dari wahyu yang satu dengan yang lainnya atau ajaran-ajaran dari kitab sebelumnya itu kan disempurnakan gitu. Nah, apakah tetap bisa dikatakan bahwasanya pada saat itu dalam keadaan tanpa bimbingan wahyu gitu. Walaupun ada orang-orang pendeta yang bahkan di dalam kitab Injil pada saat itu maupun Taurat sudah ada tanda-tanda kerasulan kan, sehingga Waraqah bin Naufal meyakini, sehingga orang yang yang bertemu dengan Rasulullah ketika berdagang bersama Abu Thalib ya, itu juga meyakini bahwasanya beliau itu sebagai nabi atau rasul atau utusan gitu. Makasih, mungkin bisa dijelaskan. Syukron. Atau mungkin dari teman-teman yang lain ada pertanyaan, silakan disampaikan. Maaf, boleh diulang nggak yang pertama tadi apa pertanyaannya? Berkaitan tadi hukum rimba, maaf ya, terlalu bertele-tele saya tadi. Hukum rimba, kemudian tadi kebodohan yang dilakukan masyarakat pada saat itu kan tadi yang dijelaskan tuh sama Megazen. Nah, sedangkan wahyu ketika Rasulullah berada di Mekah itu kebanyakan tentang berkaitan ketauhidan, keyakinan kepada Allah. Itu kan ke atas gitu. Sedangkan permasalahan pada saat itu tuh ke samping gitu. Sesama manusia ya kan, riba, pernikahan atau perkawinan, kisos. Nah itu bagaimana korelasinya gitu. Sedangkan pas di Madinah baru tuh dijelaskan tentang tentang hal-hal yang berkaitan dengan sosial gitu, ibadah, kemudian muamalah. Itu mungkin bisa disampaikan kaitannya. Terima kasih. Atau Panaga nih ya senyum-senyum nih. Mungkin ada yang bisa bantu jawab pertanyaan dari Bang Salman? Mana mungkin boleh dari teman-teman biar saling melengkapi. Silakan. Iya. Yang bisa mengaktifkan video bisa diaktifkan biar tingkat fokusnya bisa lebih baik. Kasih. Saya malah mau bertanya sebenarnya.
Beruntun, Zat. Berapa paket? Eh, Gimana? Mau dibuka pertanyaan dulu atau mau dijawab dulu? Salsabila, silakan dari pemakalah. Saya kembalikan lagi. Eh, boleh Pak Naga? Oh, boleh. Silakan. Kok Silakan boleh? Pak Naga. Nanti bisa dilengkapi ya teman-teman. Mungkin pertanyaan ini mungkin agak meluas gitu ya. Pertanyaannya begini, saya pernah membaca bahwa hukum ahlu zimmah itu sejatinya itu adalah milik kaum Quraisy atau kaum sebelum Islam datang gitu ya. Ada sebuah hukum yang namanya hukum ahlu zimmah, yaitu ketika seseorang itu berada di dalam perlindungan salah satu kabilah, maka ketika orang itu diperangi atau diserang, maka kabilah yang memberikan perlindungan ahlu zimmah itu akan ikut terseret untuk berperang gitu. Yang kemudian ternyata di dalam perjalanan hukum Islam, ternyata hukum ahlu zimmah ini diadopsi oleh Islam itu sendiri. Sehingga Rasulullah pernah mengatakan bahwa kafir zimmi, barang siapa yang menyakiti kafir zimmi, maka sama juga dia menyakiti aku. Gitu. Dari literatur yang pernah saya baca adalah bahwa hukum zimmah itu adalah berasal dari Arab sebelum Islam gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah seberapa besar gitu hukum-hukum dari hukum ahlu zimmah yang bisa diadopsi oleh untuk diterapkan di kalangan umat Islam untuk umat Islam gitu. Bisa dipahami ya? Boleh dari teman-teman mungkin ada yang mau menyampaikan. Megazen lagi bicara ya? Maaf, lagi jawab. Iya, lagi coba menatap Oh, kata-kata. iya saya kira lagi jawab. Khawatir tadi lupa dari masih di mute. Oke, Iya, ya, pengen jawab pertanyaan Bang Salman ini. siap, siap. Kasih. Bentar ya. Kalau jawab pertanyaan Akhi Salman, kayaknya bakal panas ini.
Boleh, Sat. Kalau boleh, Pak Naga, antum mungkin ada yang mau disampaikan. Biar terluruskan juga nih pemahaman saya gimana gitu. Saya juga masih agak rancu. Ini Megazin kayak mau jawab tadi. Silakan, Mega. Mungkin Pak Naga dulu deh. Pemakalah dulu, nggak apa-apa. Mungkin Pemakalah dulu. Ini tuh masih maaf ya, jadi kalau ini kurang paham. Maksudnya kalau tauhid itu kan kayak pertentangan kayak ekonomi gitu, bukan sih, Bang Salman? Oh, kalau tauhid itu Kalau pemahaman saya hemat ya, saya. maksudnya dia lebih ke syariat Allah gitu, maksudnya gitu, bukan sih? Iya. Kalau riba kan di luar ajaran kan, maksudnya nggak boleh gitu kan, iya kan? Kalau itu tauhid kan itu bersumber dari biasanya lebih kepada arah-arah kemusyrikan. Kayak kan masyarakat Arab jahiliyah itu mereka didominasi menyembah berhala gitu. Itu kan hal yang musyrik. Nah, maka pada saat itu Rasulullah selama 13 tahun itu apa wahyu-wahyu yang diturunkan di Mekah di awal itu lebih kepada tentang keyakinan kepada Allah gitu, itu tauhid. Sedangkan masalah-masalahnya kan di lapangan tuh tentang sosial kan. Gitu. Ya, tentang sosial. Ya, keterkaitannya gimana tuh? Gitu. Mungkin Koko bisa bantu. Boleh, Ko Naga, antum disampaikan. Ya mungkin buat sharing aja ya. Buat sharing aja. Mungkin hari ini sebenarnya kita mengalami hal yang sama seperti hal yang dialami oleh keadaan pra-Islam ya. Di mana pada saat itu sebenarnya ada juga yang kita kenal dengan agama Hanifiyah itu ya, di mana nggak semua keturunan Nabi Ibrahim itu jahiliyah semua gitu. Masih ada keturunan Nabi Ibrahim yang masih lurus pemahaman agamanya, termasuk yang dipahami oleh keluarga Rasulullah maupun keluarga Abu Bakar gitu. Jadi pada hari itu ya kurang lebih kira-kira mungkin kayak kita begini. Ya kita masih punya banyak ulama, kita masih Islam masih hidup, tapi hukum-hukum Allah kan nggak jalan hari ini. Hukum-hukum Allah nggak jalan, kita lemah dalam menerapkan syariat Islam, terlepas dari berbagai macam tekanan-tekanan yang kita hadapi juga gitu. Kira-kira menurut saya seperti itu gitu. Sehingga walaupun ajaran-ajaran Nabi Ibrahim itu masih berjalan, misalnya haji, toh mereka masih menyelenggarakan haji, bahkan melayani orang-orang haji itu menjadi salah satu gengsi tersendiri itu buat kalangan masyarakat Arab pada saat itu gitu. Bahkan tahun harus, Sat. Ya iya kan? Tiap tahun. Ya. Walaupun belum ada Islam ya. Tapi ternyata hanya karena kita juga pernah baca hanya untuk berdiskusi untuk siapa yang paling berhak untuk menempatkan kembali Hajar Aswad yang sempat hanyut di bawah air saja, mereka itu sampai nggak bisa memutuskan gitu, sampai harus cari orang yang ternyata orang yang bisa memberikan keputusan itu adalah Nabi Muhammad yang kita kenal itu, yang kemudian Rasulullah membentangkan sorbannya, kemudian Hajar Aswad ditaruh di tengah-tengah, kemudian para kabilah Arab itu memegangi sorban di ujung-ujungnya, kemudian disuruh ngangkat bersama-sama gitu. Itu sampai seperti itu, sampai mereka itu untuk membuat satu keputusan hukum aja sampai nggak bisa gitu ya. Seperti hari ini kita alami juga kan, untuk mengambil satu kebijakan aja sepertinya harus mentok sono mentok sini gitu. Hari ini pun kita sebenarnya udah mengalami satu masa, kalau kita samakan ya
kita mengalami juga gitu. Tapi tentunya dengan kondisi dan kapasitas yang berbeda gitu. Ya. Mungkin itu yang bisa saya sharing dengan Salman. Maaf, Pak Naga, berkaitan kalau memang secara kasusnya demikian kan, berarti pada saat itu sebenarnya sudah ada bimbingan wahyu kan? Bukannya tanpa wahyu, tapi mungkin kaum mereka aja yang tidak mau, maaf, menutup mata gitu kalau bahasa kasarnya. Itu kalau antum gimana menurut situ? Menurut Pak Naga? Iya, menurut saya ya seperti itu gitu. Kebanyakan mereka tahu tapi mereka menolak gitu. Sebagaimana manusia hari ini kan banyak tahu korupsi, tahu misalnya korupsi itu berdosa, korupsi itu bukan kegiatan yang baik. Tapi mereka masih melakukan aja gitu. Ya. Oke, berarti nggak mesti di Arab gitu kan, di Indonesia pun sama. Kayak misalkan kita tahu ilmu, ya kan, kita tahu ajaran-ajarannya, tapi kita tidak bisa menerapkannya gitu kan ya, maksud seperti itu bukan sih? Kira-kira seperti itu yang berarti ibarat kayak orang bersyair ya, seperti itu ya. Kalau keterkaitannya gimana tuh? Keterkaitannya dengan kan di 13 tahun pertama itu ketika Rasulullah berada di Mekah sekitarnya, itu kan didominasi ayat-ayatnya berkaitan dengan ketauhidan ya nih, biasa yang kita pahami gitu ya. Kemudian nanti hukum-hukum baru di Madinah gitu. Sedangkan permasalahan sosial itu udah nampak di awal-awal gitu. Bahkan sedikit-sedikit ya tadi dibilang kan, ada ahlu zimmah gitu. Perlindungan. Kalau disenggol sedikit, ibaratkan senggol udah berarti dia ibarat terjadi pertentangan ya kan, atau bahkan sampai peperangan. Itu kan berarti masalah sosial. Tapi kenapa mungkin bisa disampaikan itu lebih kepada tauhid gitu, sedangkan masalah lapangannya itu masalah-masalah sosial. Makasih. ini buat sharing aja ya mungkin. Kalau saya sih memahaminya itu sebuah hikmah juga dari Allah ya dengan perjalanan Nabi bahwa ternyata untuk mengatasi sebuah kecarut-marutan sebuah peradaban atau kehidupan ternyata ya dimulainya dari akidah akhlak itu yang paling utama ya. Makanya kalau kita mengkaji tentang pelajaran tauhid itu pasti dimulai dengan innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Jadi Rasulullah mengatakan bahwa tidaklah aku diutus itu kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Tapi unik, alih-alih Rasulullah menyatakan bahwa dia itu diutus untuk menyempurnakan akhlak, tapi yang pertama kali diajarkan itu justru kalimat tauhid kan gitu. Sehingga akidah dengan akhlak itu memang satu kaitan atau satu keping mata uang yang nggak bisa dipisah gitu. Jadi tidak mungkin seorang itu bisa dikatakan berakhlak kalau dia tidak memiliki tauhid yang benar, atau sebaliknya mengatakan memiliki tauhid berakidah yang benar tapi nggak punya akhlak gitu. Mungkin itu gitu. Bang Ilyas mungkin bisa nambahin nih. Ada Pak Muiz biasanya bisa nambahkan juga. Baru bergabung lagi dia nih. Mungkin dari teman-teman Monik atau Pak Muiz boleh kalau ada yang mau ditambahkan. Saya nyimak saja. Lagi muskil, Masya Allah kayaknya nih. Boleh, Megazen, kalau memang sekiranya pertanyaan sudah terjawab, saya itu boleh beralih ke pertanyaannya Pak Naga. Oh, maaf, tadi pertanyaan kok apa? Soalnya tadi putus-putus. Kalau pertanyaannya sih seberapa jauh itu hukum-hukum yang pernah diterapkan di luar di masa-masa pra-Islam itu untuk bisa boleh diterapkan di masa Islam kita ini sekarang gitu. Kan tadi udah saya ceritakan bahwa misalnya hukum zimmah itu berasal dari
hukum Arab di masa jahiliyah gitu. Ternyata setelah Islam itu justru diadopsi oleh Rasulullah sebagai salah satu hukum Islam gitu. Sehingga Rasulullah pernah mengatakan bahwa barang siapa yang menyakiti kafir zimmi, maka sama dia dengan menyakiti aku. Yang sebenarnya sebagai yang pernah saya baca adalah hukum zimmah itu ternyata sudah diterapkan di zaman Arab jahiliyah sebelum Rasulullah diutus gitu. Sehingga pertanyaannya seberapa jauh hukum-hukum Arab jahiliyah itu yang bisa diterapkan di dalam kehidupan umat Islam di masa sekarang gitu. Karena banyak juga kalau kita baca kan hukum-hukum di zaman Arab sebelum Islam itu banyak yang bagus-bagus juga gitu. Ya, salah satunya itu hukum zimmah itu. Gimana Pak Makalah? Mau dijawab dulu? Mungkin dicoba dulu. Silakan. Dicoba. Mungkin boleh disampaikan dulu Pak Naga, apa tuh kafir zimmi, kemudian khawatir mungkin masih ada yang perlu dideskripsikan gitu. Kafir zimmi, kemudian kafir harbi gitu, baliknya. Kan ya kayaknya kalau untuk itu udah pada paham ya. Khawatir. Ya kalau kafir zimmi kan kafir yang berada dalam perlindungan umat Islam ya. Kalau artinya dia tidak memerangi umat Islam atau justru dia punya perjanjian dengan umat Islam atau di bawah perlindungan Islam. Kemudian ya kalau kafir harbi ya jelas bahwa orang-orang kafir yang memerangi Islam ya. Gimana Salsabila, Negazen? Boleh bertanya ke Pak Naga, selain masalah zimmah, apalagi hukum jahiliyah yang diadopsi oleh Islam? Cadar. Kalau yang saya tahu baru itu. Cuma kalau dari sisi sejarah misalnya mungkin dari tabiat-tabiat misalnya kalau orang jahiliyah tuh kalau pas lagi berkorban itu saling berlomba-lomba siapa paling besar hewan kurbannya atau paling banyak hewan kurbannya itu biasanya itu kan salah satu kegiatan orang-orang zaman kafir orang-orang yang sebelum Islam itu yang menurut saya kan cukup bagus tuh seperti itu gitu. Tapi saya nggak tahu apakah itu diadopsi juga di dalam penerapan hukum Islam gitu. Mungkin saya nambahin juga kali ya. Kayaknya cukup banyak. Kayak kalau secara individual kan orang-orang pra-Islam itu masyhurnya ya, terkenalnya itu mereka orang-orang Arab itu terkenal dengan keberaniannya gitu kan. Apalagi kepeduliannya terhadap keluarga. Bahkan sampai kalau keluarganya ada yang diganggu, mereka siap melakukan pertumpahan darah. Kemudian ada juga
menepati janji gitu ya. Ketika berjanji mereka sangat dikenal dengan memenuhi terhadap apa yang sudah mereka janjikan. Itu kalau kalau yang saya pahami. Mungkin salah satunya kayak kalau secara budaya ya mungkin kalau yang tadi tuh termasuk budaya kali ya, budaya ketika masuk ahli zimmah. Mungkin itu bisa menjadi salah satunya penggunaan cadar gitu ya. Itu kan diadopsi yang tadinya sudah menjadi budaya, kemudian teorinya ketika atau arahannya itu ketika turunnya wahyu dari Allah gitu. Jadi selama itu baik, ya kan memberikan perlindungan itu kan juga ada dalilnya gitu di dalam Al-Quran maupun hadis. Nah, sehingga langkah yang Rasulullah lakukan itu merupakan sebuah adat atau istiadat yang sebelumnya saling menjaga, memberikan perlindungan, itu bisa diadopsi. Mungkin kalau menurut saya seperti itu gitu. Kalau untuk contoh-contoh lainnya, mungkin salah satu tadi penggunaan cadar gitu ya. Cadar kan sebelum Islam, tapi secara teori itu atau secara arahan ketika turunnya wahyu. Namun itu adopsi dari budaya sebelum Islam. Mungkin itu dari teman-teman yang lain silakan. Aduh, maaf ya. Kok susah jawabnya. Nggak apa-apa, sampein aja Megazen seadanya. Nanti tinggal dilengkapi sama teman-teman yang lain. Salsabila, nggak apa-apa Salsabila. Dicoba sampaikan aja dulu. Kalau gimana mau ada yang disampaikan dari pemakalah? Halo, Megazen atau Salsabila? Ya, mungkin yang lain bisa bantu jawab. Aku lagi coba baca-baca. Oke, Iya. siap. Siap. Terima kasih. Mungkin kita alihkan Maaf banget ya, tuh. Ya. Ustadz Ishak masih bermasalah gini, khawatir beliau trouble juga jaringannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Iya masih trouble ini. Karena di sistem masih tanda 1. Mungkin ada yang mau disampaikan dari Monik atau teman-teman yang lain. Bismillahirrahmanirrahim.
Nisa selaku PJ, gimana Cak info terbaru? Mental tuh ya. Iya, beliau mental lagi nih. Katanya sih kalau tadi berapa menit yang lalu. Info terakhir sih beliau ngechat saya trouble, maksudnya internetnya sinyalnya lagi trouble apa gitu. Jadi nggak bisa. Lagi minta jajan ya. Minta jajan. Boleh mungkin ada yang mau didiskusikan oleh Sambilan. Nanti kalau ada info terbaru mungkin dicukupin, kabarin aja Cak ya. Ya, siap. Yuk, syukron. Maaf jaringan saya trouble. Belum. Saya minta tolong WA ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti Bu Isti tolong bantu informasiin ya ke bocah-bocahnya. Saya belum ngasih tahu karena kan besok terakhir latihan nih. Kalau nggak dilatih lumayan mengkhawatirkan nanti. Kayak insya Allah malam ini, pokoknya sore ini diinfoin. Kemudian sekaligus recordingnya juga dikirim biar besok langsung geladi. Makasih Ibu Isti. Syukron. Iya, sama-sama Pak, sama-sama. Mungkin Pak Naga ada yang mau didiskusikan atau ditambahkan buat materi terkait ini pra-Islam hukum. Kalau ini Pak Naga, kalau berkaitan dengan keimanan, berkaitan dengan posisi kita bukannya menilai ya, kan tadi berarti posisinya udah ada bimbingan wahyu kan, ya kan? Tapi mereka banyak yang menolak, gitu. Banyak yang tutup mata gitu. Kalau dari segi pernah saya dengar katanya sebelum turunnya agama Islam berarti tuh orang-orang itu akan diarahkan, maksudnya karena nggak ada bimbingan kan, nggak ada wahyu, berarti dia masuknya ke kasarnya gitu, masuk surga gitu, karena nggak ada wahyu gitu. Nah itu bagaimana tuh? Atau karena tadi tanpa adanya wahyu tapi dia nutup mata sehingga diarahkan ke dalam neraka mereka gitu, atau mungkin sebaliknya gitu. Ada yang saya pernah dengar masalahnya gitu. Sebelum Islam yang diajarkan Rasulullah berarti itu masyarakat itu mereka ditaruh atau diletakkan di mana gitu di akhirat kelak gitu. Kalau nggak salah mungkin bisa disampaikan antum dari literasi yang situ baca. Itu yang pernah saya dengar gitu. Namanya apa gitu. Ya kalau dari sisi sejarah ya tetap banyak pro kontranya ya. Ada yang mengatakan bahwa masa-masa itu disebut dengan masa-masa fitrah gitu ya. Masa-masa terputusnya wahyu gitu. Ya, fahwatul wahyu. Ya. Tapi ada juga yang tidak setuju dengan teori itu. Bahwa setiap masa itu selalu Allah utus seorang utusan gitu. Walaupun nantinya belum tentu menjadi nabi yang perlu diimani gitu, menjadi nabi yang wajib diimani gitu.
Jadi masih pro kontra untuk masalah itu ya. Jadi kita banyak baca terus paling bisa ngambil kesimpulan aja gitu. Kalau berkaitan setiap masa diutusnya para nabi kan, sepemahaman saya gitu ya. Nabi sebelum Nabi Muhammad kan mereka diutusnya untuk sebuah wilayah aja, Ustaz. Kalau nggak salah gitu ya. Mungkin teman-teman yang paham gitu. Sebuah wilayah atau sebuah tempat lah gitu. Seperti nabi-nabi sebelumnya ke sebuah kaumnya masing-masing gitu. Nah, itu gimana tuh? Sedangkan kalau Nabi Muhammad memang secara general, rata manusia. Itu wah, itu saya nggak berani komentar. Perlu pemahaman yang cukup luas itu ya. Karena Nabi Ibrahim sendiri itu utusan untuk seluruh alam juga ya. Nabi Ibrahim nggak untuk satu kaum saja gitu. Berarti selama ini kita belajar, maaf ya, yang saya baca dari literasi anak-anak pada saat ini di kurikulum bukunya gitu. Itu kan hampir di setiap buku tuh yang saya pahami gitu. Nabi-nabi sebelumnya untuk sebuah kaum kaum ini. Berarti mungkin masih ada kerancuan ya. Atau mungkin itu yang kuat kali ya. Kuatnya makanya dipakai jadi sumber. Ya paling buat referensi sejarah aja sih. Dan Nabi Nuh utusan untuk seluruh alam juga. Nabi Ibrahim untuk seluruh alam juga. Cuma yang kemudian keturunan-keturunannya memang perlu diskusi lagi gitu. Tapi yang cukup unik tuh, Pak Naga kan, ini sambil menunggu Pak Ishak ya, kan setiap tahun itu yang saya baca ya, setiap tahun itu orang-orang Madinah yang masih yakini sebelumnya tentang keesaan Allah kan ada tuh di masyarakat Madinah itu. Kalau sejarahnya ada mereka memang sebagian yang Nasrani, ada sebagian Yahudi, jadi masih ada keyakinan kepada Tuhan yang Maha Esa, nggak seluruhnya rata sembah berhala gitu, nggak kayak di Quraisy apa di Mekah. Kalau di Mekah kan hampir sebagian besar itu mereka menyembah ke berhala, tapi kalau di Madinah itu kan ada beberapa yang masih menuhankan Tuhan yang Esa. Salah satunya orang-orang Yahudi maupun Nasrani, yang paling mendekati itu kan Nasrani. Nah, yang saya lucu kan, tiap tahun orang-orang Nasrani itu kan orang-orang Bani Aus atau apa ya, pokoknya suka haji itu yang tadi antum bilang, haji tiap tahun gitu ya. Itu ya maksudnya kaum Quraisy nggak menerima ajaran mereka gitu, yang saya mungkin kan pasti di dalam itu pastinya kan uh, kayak ada komunikasi kan secara langsung tentang ajaran mereka kepada kaum Quraisy atau mungkin hal-hal itu. Nah itu nggak berlangsung ya, maksudnya kaum Quraisy tetap kekeh dengan pendirian gitu. Ya maksudnya kan pasti ada komunikasi tentang ajaran mereka, kenapa mereka melakukan tawaf gitu kan harusnya penasaran gitu dengan ada orang datang melakukan tawaf tiap tahun rutin gitu. Ya mungkin seharusnya bisa memberikan hidayah kepada orang-orang kaum kafir Quraisy gitu, tapi nyatanya kan mereka malah banyak yang membangkang. Bahkan bukti-bukti yang jelas kayak Rasulullah kasih menunjukkan membelah bulan di depan matanya gitu kan. Di depan matanya orang-orang Quraisy, tapi tetap mereka mengingkari gitu. Kan agak aneh gitu. Kalau kita secara logika mungkin, wah ada orang nih ngebelah bulan depan mata kita. Kita langsung yakin, wah ini bukan orang biasa nih, pasti ada yang membantu gitu. Salah satunya pastinya Allah. Oke. Duh, gimana cara ngewain ya? Pertanyaan. Ketik dulu dah. Siap dah kalau memang sekiranya cukup ya, Ca, berarti ya? Iya, kalau misalkan diskusinya udah nggak apa-apa, Man. Ya, ini Nah, udah sih. Ini juga lagi bermasalah katanya. Siap. Ini udah sih, udah. Ada tambahan dari teman-teman yang lain mungkin? Dari kata penutup dari pemakalah mungkin.
Megazen atau Salsabila? Mungkin maaf banget sebelumnya kalau pertanyaan-pertanyaannya banyak yang nggak dijawab. Maaf kalau misalkan banyak yang kurang-kurangnya ya. Mohon dimaklumin. Saling melengkapi aja. Iya, mohon maaf banget ya. Maaf ya kok Bang Salman. Apa-apa ya. Ya itu aja mungkin sekian presentasi dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya pemakalah. Makasih teman-teman yang sudah gabung. Sehat semua. Jangan lupa nanti jam 7 di Kulum.